Jadi berbicara tentang formulasi hukum Islam dalam lintas sejarah kenabian dan kemanusiaan itu tidak terlepas dari tarikh tasyri'. Jadi harus berbicara sejarah. Tarikh tasyri' ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya satu hukum, kemudian mengetahui sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum syariah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan tentu berlanjut di periode berikutnya, periode sahabat dan tabi'in dan sampai sekarang. Kemudian kalau kita merujuk pada periode masa Rasulullah SAW itu ada dua periode yang terkenal, periode Makkiyah dan Madaniyah. Periode Makkah ini kurang lebih 13 tahun, ada mengatakan 12 tahun sekian bulan. Itu awal kenabian Rasulullah SAW. Di periode ini Rasulullah menanamkan nilai-nilai yang tentu nanti tidak sama dengan apa yang dikembangkan di Madinah atau periode Madaniyah. Di periode Makkah ini konsen Rasulullah SAW objek yang menerima dakwah. Mereka adalah kaum musyrikin yang menyembah berhala. Otomatis fokus Rasulullah SAW yang utama adalah bagaimana mengalihkan keyakinan, kepercayaan, akidah mereka dari menyembah banyak Tuhan, kemudian menyembah satu Tuhan. Itu yang pertama. Jadi perbaikan akidahnya dulu. Kemudian di mana-mana akhlak itu harus menyertai sikap, tingkah laku, ungkapan dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW juga menyertakan akhlak. Karena seperti yang dikatakan oleh ulama, tingkah laku atau perbuatan atau tindakan apapun tanpa disertai dengan akhlak itu sama dengan nol. Makanya menurut Yusuf Al-Qaradawi, akhlak itu ibaratnya urat dalam daging. Jadi ini juga disertakan oleh Rasulullah SAW. Kembali pada objeknya, orang yang didakwai Rasulullah SAW. Rasulullah tahu persis bahwa objek dakwah ini adalah objek dakwah yang sudah memiliki keyakinan berurat berakar turun temurun dari nenek moyang mereka hingga di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada mereka untuk berpindah keyakinan itu tidak mudah. Maka ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa di Mekah itu Rasulullah SAW sudah membentuk komunitas, sudah membentuk legalitas hukum. Belum. Kenapa? Karena ini pembentukan peralihan keyakinan yang saya katakan tadi sudah berurat berakar itu mencabutnya itu susah sekali. Kemudian dakwah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu senantiasa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosio-kulturalnya. Mereka adalah orang-orang yang dakwah ini kebanyakan dari kabilah-kabilah yang mapan dari segi ekonomi. Otomatis pendekatannya juga pendekatan yang harus bisa diterima oleh mereka. Dan ternyata dakwah Rasulullah SAW bisa dikatakan belum berhasil selama kurang lebih 13 tahun. Karena objeknya ini bukan orang-orang lemah, tapi orang-orang kuat. Jadi itu yang menyebabkan dakwah Rasulullah SAW belum berkembang, disebabkan karena tidak terbentuknya komunitas. Apa sebab tidak terbentuknya komunitas Muslim pada saat itu? Ya disebabkan karena memang mengalihkan mereka dari satu keyakinan ke keyakinan baru itu tidak mudah.